Euro, US dollar nilainya tinggi, banyak orang yang menabung euro dan US dollar. Pada saat yang sama banyak yang pengen merampok US dollar. Internet nilainya makin tinggi dari hari ke hari. Kenapa? Karena di dalamnya orang bisa bertransaksi, mengalir data kartu kredit, mengalir data transferan Anda. Pada saat yang sama banyak yang pengen ngambil juga. Jadi itu yang namanya paradoks. Anda tidak bisa menghilangkan, yang bisa adalah bagaimana meminimalisasinya. Jadi dalam konteks security, Anda tidak bisa mengatakan saya bisa menghilangkan itu semua. Saya selalu mengatakan kalau orang lagi menginstal sistem security, jangan press conference. Karena orang Indonesia itu begitu install langsung press conference. Kami baru saja menginstal sistem security paling baik di dunia. Usianya cuma 15 menit. Itu sama dengan nantang istilahnya. Saya beli paling bagus, siapa yang bisa bobol? 15 menit, itu terjadi di Singapura. 15 menit kemudian langsung dibobol oleh rame-rame seluruh dunia. Lebih baik kita humble saja, rendah hati, itu istilahnya ya. Kalau memiliki keamanan yang baik. Nah, tadi yang saya katakan, yang namanya serangan atau attack bisa lewat titik manapun. Anda tahu rantai ya? Tahu rantai? Kekuatan rantai ditentukan oleh apa? Lasan yang mana? Kekuatan sebuah rantai tergantung dari apa? Bener nggak kalau saya bilang begini? Kekuatan sebuah rantai tergantung dari sambungan terlemah. Ya, kan rantai kan ada sambungan-sambungan. Kekuatannya pasti tergantung dari sambungan yang terlemah kan? Apa gunanya dari 100 mata rantai, 99 dari baja, 1 dari plastik? Putus rantainya. Jadi Anda bisa bilang, di perusahaan saya security-nya bagus. Iya, tetapi customer-nya tidak. Atau mitranya tidak. Dia masuk dari situ. Di kantor pusat security-nya bagus, tapi di kantor cabang tidak sekuat di pusat. Dia masuk dari sana. Dan ternyata rantai paling lemah dalam sistem keamanan adalah orang. Jadi paling banyak lewat orang. Tidak ada yang namanya peristiwa hacking besar kalau tidak disertai yang namanya social engineering. Apa itu? Ngerjain orang lewat interaksi sosial. Nanti saya akan kasih beberapa contoh, dan itu yang melahirkan banyak kejahatan besar di dunia cyber. Internet itu bahasa Indonesia dunia cyber, bukan dunia maya. Kita tidak adil kalau mengatakan dunia maya di situ, karena ada Ariel juga. Nah, jadi ini hukum keamanan ya. Semakin bagus, semakin bermanfaat sistem yang Anda miliki, semakin tinggi risiko yang Anda hadapi. Itulah hukumnya. Paradoks tidak bisa Anda hilangkan, tapi Anda bisa mitigasi ya, diminimalisasi. Nah, ini contohnya kan. Ini internet nih. Di dalamnya ada endpoint, ada input output device, ada connection, ada server, ada user, ada provider, ada network, ada data, ada application, ada operating system. Cari aja nanti yang paling lemah yang mana. Masuklah saya lewat situ. Jadi nggak perlu harus cari yang rumit-rumit, carilah yang paling lemah. Nanti saya akan kasih simulasi mana yang paling lemah, dan kita lihat sama-sama apakah Anda kuat atau lemah dalam hal memanage data. Nomor 1. Kalau Anda punya multiple password, karena Anda tadi punya multiple account, dan setiap IoT nanti pasti akan membutuhkan password. Gimana cara Anda ngingetnya? Kalau Anda tanya angkatan ayah saya, diam Pak, sama semua. Itu angkatan yang lahir sebelum tahun 45, pasti sama semua. Kalau Anda bagaimana? Mau sama cenderungnya? Atau saya tanya deh, password yang bagus itu kayak apa? Siapa yang bilang password yang baik adalah kombinasi antara huruf besar kecil, simbol, dan garis bawah, garis atau macam-macam itu? Tidak lagi. Kenapa? Karena dulu kan huruf 26, Anda pakai tanda baca huruf besar jadi 52, tambah 0 sampai 9 jadi 62, tambah simbol 10 jadi 72. Bagi komputer itu cuma 72 jenis karakter yang dia bisa permutasikan dan ketemu. Jadi password yang baik tidak lagi berdasarkan campuran simbol.
Catat baik-baik hukum cara membuat password yang baik. Password yang baik adalah carilah kata-kata yang mudah Anda ingat tapi sulit ditebak orang lain. Cuman itu. Benar nggak? Betul. Carilah kata-kata yang mudah Anda ingat tapi sulit ditebak orang lain. Bagaimana kalau begini, Pak? Eko Indrajit, I-nya jadi tanda seru, J-nya tambah 5. Oh bagus ya. Terus kita sendiri lupa. Saking bagusnya, itu tidak sesuai dengan hukum. Orang lain susah menebak, termasuk kita yang sudah suka. Tapi kalau saya kasih nama anak saya, mudah saya ingat dan mudah juga ditebak, paling tidak oleh guru anak saya di sekolah, karena dia memegang absen. Jadi teman-teman sekalian, dengan menggunakan hukum kata-kata yang mudah Anda ingat tapi sulit ditebak orang lain, carilah kalimat sepanjang mungkin yang isinya senarsis mungkin Anda dengan diri Anda. Misalnya, namamu siapa? Reza Pahlevi, kampus? Reza Pahlevi adalah orang paling keren di ST3 Telkom. Itu apa passwordmu? Emang pada mau nebak? Tebal banget ya? Reza Pahlevi adalah... Nah itu caranya. Karena cuma dia yang mengaku itu, yang lain gak mau. Betul kan? Kan orang tahu makin panjang kalimat, permutasinya makin tinggi. Orang nggak tahu motong-motong katanya di mana. Makanya password paling bagus, paling banyak mungkin di Indonesia. Sila keempat. Kerajaan dibimbing oleh perwakilan Riza Pahlevi. Cuman kalau semua password begitu, namanya ATM, ngantri. Ya kan? Riza Pahlevi enter. Salah, kurang satu, mulai lagi. Gitu, ngantri. Makanya ada hukum kedua di internet, antara keamanan dan kenyamanan berbanding terbalik. Semakin Anda pengen nyaman, maka tidak aman. Password satu huruf aja, itu nyaman tapi tidak aman. Pengen aman tapi tidak nyaman, password 1000 huruf. Aman tapi tidak nyaman. Makanya akan Anda cari optimalisasinya. Jadi password itu hal yang paling simple. Makanya orang mulai berpikir pakai biometrik saja. Karena kalau pakai biometrik saya nggak usah ngapal apa-apa. Sidik jari, retina mata, atau suara. Masalahnya sidik jari, saya bisa social engineering, habis saya pegang ini, gelasnya diambil, dapat sidik jari saya. Itu orang informatika yang ahli, keren, ahli forensik bisa ambil ini. Tapi yang nggak makan sekolahan, gampang Pak, potong aja tangannya. Maka yang terjadi adalah inflasi mutilasi. Orang nggak mau pakai ini. Sekarang pakai apa? Oke, kombinasi antara biometrik tangan dengan retina mata. Oh bagus. Kan kesian juga kalau mau nyolok mata kan itu nggak enak. Terus mata nggak mungkin, gimana cara ngambil ini? Cuma orang Indonesia secara volunteer ngasih informasi retina mata melalui selfie. Orang selfie melotot kan? Kalau Anda pakai kamera dengan resolusi tinggi, selfie, retina mata bisa kebaca di zoom. Makanya saya katakan, ya itu kadang-kadang orang kita itu gampang sekali diambil datanya. Jadi paling banyak kombinasi biometrik adalah retina mata ditambah jari dikombinasikan dengan suara. Amplitudonya dilihat, frekuensinya dilihat. Makanya ketika saya lagi bikin satu rumah di mana dalamnya isinya IoT semua, mencoba masuk itu harus pakai sini, retina mata dan suara. Suatu ketika saya pun tidak bisa masuk karena lagi pilek. Amplitudo berbeda, frekuensi berbeda. Ya sudah, nggak ada yang bisa masuk itu kan istilahnya. Itu yang harus dipikirkan saudara-saudara sekalian, karena itulah aplikasinya seperti itu. Di belakang bisa rumus mau pakai Fourier transfer mau pakai apa silakan, tapi aplikasinya nanti seperti itu. Ya. Berikutnya, gadget WiFi. Ini paling banyak dikibulin. Kita lihat anggota DPR.
Lagi berantem fraksinya, pusing. Kemudian pergi ke Starbucks, McDonald yang ada wifi-nya, oke? Dia masuk, ada petunjuknya, hotspotnya, tek. Beberapa kali disambung nggak bisa, padahal dia harus ngirim email penting. Kira-kira dia melakukan apa? Tanya ke siapa? Pelayannya, benar nggak? Mas, ini saya sudah nyoba kok nggak bisa. Pelayannya bilang gini, boleh saya settingin pak? Dikasih nggak? Dikasih pasti. Disettingin sama pelayannya. Pertanyaan saya, tahu dari mana pelayan itu tidak hanya men-setting saja? Selain men-setting, dia pasang malware. Ya kan? Dia pasang malware, malicious software yang jahat di situ. Semenjak saat itu, setiap dia telepon, setiap dia SMS, apapun layar yang dia lihat bisa dilihat oleh lawan politiknya. Jadi kemarin rame-rame dengar berita Sadap, orang mengira Sadap itu hanya bisa kalau punya radar, kalau punya parabola dan sebagainya. Tidak. Handphone Anda saya kasih satu software, Anda ngomong saya bisa dengar di rumah tiap hari, Anda SMS saya bisa tahu, Anda WhatsApp saya bisa tahu tanpa Anda tahu. Dua orang anggota dari fraksi yang berbeda, lawan politik tapi temenan dalam hal biasa, handphonenya rusak, apa yang dikatakan? Rusak ya handphone? Oh saya juga pernah kayak gitu. Ini saya kasih nomor teman saya yang bisa benerin. Oh terima kasih, dia bawa ke sana, bener. Cuma dia nggak tahu harddisknya di copy. Betul kan ya? Itu namanya social engineering. Ketiga, saking banyaknya gadget yang dimiliki, kita pengen semuanya disinkronize. Bener ya? Bagaimana cara Anda sinkronize coba? Taruh di cloud. Cloud itu ada di mana? Nggak tahu. Percaya gitu kan ya? Saya tuh saking bingungnya kan, saya tuh penggemar Apple. Sampai ibu saya beliin Apple, ayah saya beliin Apple. Karena dia lupa terus passwordnya, saya kasih username saya aja. Yang baru saya belakang sadar, ternyata apa? Setiap saya kesinkronis juga dengan ibu dan ayah saya. Tiba-tiba ada gambar-gambar gitu toh. Kok ada gambar gitu? Ya itu teman saya Nurul iseng, saya bilang gitu aja langsung. Ini teman saya dari Purwokerto, jadi harus punya nama yang langsung. Oh itu Nurul pasti gitu saya bilang. Sinkronisasi menjadi masalah juga. Dan kalau Anda lihat generasi-generasi yang di atas, yang lahirnya sebelum tahun 90, itu kalau sinkronisasi, dia minta bantuan pihak ketiga di toko. Punya BlackBerry, pengen nomor kontaknya pindah semua ke iPhone. Ya kan? Dia tidak bisa melakukan sendiri, karena dia bukan kayak kita yang teknologi savvy. Dia cari aja kios, menerima pemindahan data dari BlackBerry ke ini 100.000, seneng dia. Tahu dari mana yang dipindahin cuma nomor kontak, lainnya nggak diambil. Apalagi kalau yang punya toko ngelihat orang itu orang terkenal yang sering dia lihat di TV. Datanya diambil, tiba-tiba tersebar. Oke? Dan biasanya mereka apa? Saking banyaknya password, ada satu program yang isinya semua password dia. Gratis. Di mana Anda taruh data? Di cloud, di network. Belum lagi flash disk. Berapa orang yang sering kehilangan flash disk saking kecilnya, itu kan ya? Flash disk yang baru lebih ngeri lagi, teman-teman sekalian. Cara mindahin flash disk tidak perlu harus pakai komputer. Flash disknya kayak Lego, ada pantatnya. Jadi flash disk, ketemu flash disk ditancepin, ada baterainya, dipencet, data pindah. Itu hasil dari orang informatika. Orang bioteknologi nggak mau kalah. Kita bikin flash disk. Flash disk, ketemu flash disk, tancepin, keluar flash disk kecil. Nah, itu bioteknologi. Itu seminar yang lain, bioinformatik. Nah, orang seperti saya ini setelah 40 tahun suka lupa. Betul ya? Kadang-kadang saya tuh lupa naruh telepon di mana. Masalahnya saya sekarang jadi bingung, apakah memang saya lupa taruh telepon, apa ada orang yang mindahin setelah dia ngopi. Jadi saya anggap biasa saja. Ketika ternyata teleponnya di situ. Saya kira saya tadi lupa naruh di situ, padahal baru diambil